seorang Fudail atau Fadl anaknya Abbas radhiyallahu taala anhuma sudah membawakan air wudu terakhir Nabi. Dalam pelukan Sayyidah Aisyah berwudu Nabi, bersiap menunaikan salat. Ali ada di situ, Aisyah ada di situ radhiyallahu taala anhuma. Tapi yang disebut bukan mereka, yang disebut antum, ummati, umatku. Sampai pernah berkisah sebagian dari sahabat, kata Nabi, "Ishtaqtu bi ikhwani." Saya sedang merindukan saudara-saudara. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, lasta ikhwanak?" Bukankah kami ini saudaramu? Kata Nabi, "Lastum ikhwani, walakinnakum ashabi." Kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Ikhwani humul ladzina lam yarawni, mereka itu enggak pernah lihat saya, tapi mau mereka beriman kepada saya. Nabi merindukan antum, masa antum gak ridho dengan Nabi? Kata Nabi, ada orang-orang yang nanti gak pernah lihat saya, tapi mereka yakin dengan saya. Saya merindukan mereka sekarang. Saking rindunya di telaga surga ditunggu oleh Nabi SAW. Antum tidak masuk ke dalam surga kecuali menjemput antum ini. Saking rindunya dengan antum disebutkan, masa antum gak rindu dengan Nabi? Tibalah ketika nyawanya dicabut itu, sampai kemudian naik dari telapaknya, sampai tiba-tiba datang malaikat berpaling. 5. Atukrihu alayya, apa engkau tidak sanggup melihat aku, tidak suka lihat saya? Apakah sakit kemudian disabut nyawa terasa oleh beliau? Maka dijawablah dengan ayat Quran surah 3 185 itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa pasti akan punya rasa dengan maut. Nabi merasakan itu semua. Siapa yang diingat? Umatnya. Mudah bagi Nabi dicabut dengan cabutan yang sangat ringan, tak terasa panggilan yang indah, ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30. Tapi apakah umatnya akan mengalami semua itu? Tidak. Maka disitulah kemudian beliau bermohon, lihat kalimatnya, Ilahi, duhai Allah, jika diperkenankan. Kalau ada kalimat jika diperkenankan, artinya tidak mudah bagi Allah mengabulkan, belum tentu dikabulkan. Ya Allah, jika engkau perkenankan, mohon timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti. Tolong timpakan kepadaku sekarang saat ini, supaya mereka tidak merasakannya lagi saat sakaratul maut. Ilahi, ya Allah, mohon ya Allah, kalau engkau perkenankan, timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti. Timpakan kepadaku saat ini, supaya mereka tidak mengalami sakaratul maut lagi. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar kata malaikat Jibril, mu'jan raghiban furajul, keterlaluan, hina orang ini, jauh dia, gak kenal dia dengan Nabi, gak sayang dia dengan Nabi. Nabi mikirkan dia harisun alaikum azizun alaihi ma'anittum bil mu'minin raufur rahim. Antum gak bisa korban dipikirkan, antum dirindukan, berat antum ditanggung, sakaratul maut ingin dirasakan. Disebutkan nama Nabi, belum mampu bersalawat kepada Nabi, dan antum masih merasa belum mencintai Nabi. Kurang apa lagi Nabi pengorbanannya terhadap antum? Kurang apa lagi? Maka kalau antum bertanya kenapa kita mesti mencintai Nabi, itulah semua jawabannya. Jika antum bertanya kenapa sahabat mencintai Nabi, itu jawabannya. Jika antum bertanya kenapa mereka mengorbankan jiwanya, itu jawabannya. Hingga takut semua sahabat berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut mereka semua. Seorang Abu Hurairah datang belakangan, masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, sampai menyimpulkan saya terlambat. Yang lain sudah masuk Islam, saya terlambat. Anda bisa bayangkan, melihat sementara waktu cuma masa sebentar, sudah merasakan kerinduan. Saya takut tidak berjumpa dengan Nabi di akhirat. Akhirnya beliau menyusul sahabat yang lain untuk belajar. Abu Bakar sudah duluan masuk Islam, Umar sudah duluan masuk Islam, Utsman sudah duluan masuk Islam. Ini terlambat. Kata beliau, saya harus nyusul mereka. Kalau sahabat yang lain menunggu di majlis ta'lim, beliau langsung menunggu di tempat Nabi keluar dari rumahnya. Dilihat bagaimana jalannya, bagaimana melangkahnya, bagaimana nengoknya, bagaimana dipanggilnya, bagaimana senyumnya. Beliau ingin meneladani semua dari Nabi agar bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dijadikan bekal oleh beliau bertemu dengan Nabi.